Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 14. Ketiga, 9 baris dari atas ke bawah. Ketiga, memahami tentang ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Adanya Allah tidak perlu tempat, adanya Allah tidak perlu dengan orang yang menjadikan Allah. Itu satu, itu keimanan kita. Intinya di situ. Ada itu terbagi kepada 4. Ada itu tidak perlu dengan tempat, yaitu Allah. Apabila ada pemahaman siapapun dia, ngambil dari ayat Al-Quran memaham, mengambil dari hadis memahaminya, mengatakan, menyimpulkan Allah Ta'ala ada dan bertempat, orang itu pasti salah memahami ayat. Pasti salah memahami ayat. Dan dia tanda orang itu sudah keluar dari pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh ulama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu di bidang fikih. Di bidang tauhid, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Di bidang tasawuf, Imam Junaid al-Baghdadi. Ini ulama yang kita ikuti, yang mereka semua berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mata rantai keilmuan ulama-ulama kita sampai kepada mereka. Berarti mereka di bawahnya para mazhab 4. Imam Hanafi berguru dengan Imam Hasan Basri. Hasan Basri berguru dengan Imam dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru dengan Abdul bin Umar. Abdul bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru dengan Abdul bin Umar. Abdul bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Hambali berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru dengan Abdul bin Umar. Abdul bin Umar berguru dengan Rasulullah. Jangan lepas di mazhab 4. Kita di Indonesia mayoritas Syafi'i, ikuti mazhab Syafi'i. Kenapa? Guru-guru kita bermazhab Syafi'i. Kalau dari mazhab Syafi'i, belajar lagi mazhab. Kalau mempermainkan mazhab, para ulama akan berlepas tangan di ketika kita nanti ketemu mereka di akhirat. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Quran. Setiap manusia akan dipanggil nanti di padang mahsyar sesuai siapa yang diikutinya. Siapa yang menghina Ba'alawi, kumpulan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Imaduddin, Umairah. Menghina orang itu nyaman. Coba lihat di keramat orang. Itu tuh Bapak Ibu, urut di mana-mana pengajian Pak Ibu gitu. Menghina orang tuh nyaman. Lihat di karamat orang, lihat di jasa orang. Kita nih kalau mencari keaiban orang paling nyaman. Lihat di kelebihan orang, itu yang banyak kita tutup mata hati. Berat Pak Ibu, kita sekarang ini krisis akhlak. Ikut-ikutan juga, alim kada, habib kada, pengarang kitab kada di medsos, dan ngeri buang medsos. Nah ini penting buat kita. Ayo, kenapa? Maka pendapat itu bisa liar karena tidak ada punya bimbingan seorang guru. Itu sebabnya kalau pendapat itu liar. Maka hendak berpikir menurut dia pas
Santono masuk di ilustrasinya. Kebencian dengan para ulama, para habaib bersemayam di dalam jiwanya. Tunggu air matinya. Ulun menjaga hati ini supaya berbaik sangka. Itu menjaga benar. Karena kebanyakan orang mati soal khatimah buruk sangka. Itu penting banget. Catat baik-baik di hati kita. Kebanyakan orang mati soal khatimah buruk sangka. Berat boy. Menjaga hati beratnya. Lebih berat menjaga hati daripada menjaga badan. Wujudan itu. Yang dinilai Allah hati kita, bukan batang tubuh kita. Ulun duduk di sini lah, sedikit aja ada rasa alim, ulun sudah booking rangkaian orangnya. Apalagi ulun merasa alim daripada dia, ulun sudah sombong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ulun amar ma'ruf nahi mungkar dahulu dirimu, tidak usah yang menjadi orang. Mungkin kada ahlinya diam, itu yang selamat hidup di akhir zaman. Nah, ini penting banget nih. Salah memaham kalau Allah tahu bertempat. Ulun berani menyalahkan karena ulun punya pegangan. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang tauhid. Tidak ada mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Ada guru dalam kitabnya sudah dirubah oleh orang Wahabi Salafi, namanya Al-Ibana fi Usul Diyanah. Ulun punya bukti fakta Salafi Wahabi merubah kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulun punya datanya, punya faktanya. Diubah bukunya. Kenapa ulun? Karena percetakan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang sudah dikuasai oleh orang Salafi Wahabi. Tinggal kita ini betutuhaan tahun kitab. Ibarat sertifikat tuh betutuhaan sertifikat. Satu tanah 5 sertifikat. Betutuhaan kitab jadi satu. Nah kedua kita belajar sama guru siapa? Sama kita beda isi. Salafi Wahabi merubah kitab karena Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka menguasai percetakan. Kalau ada di antara pihak mungkin maaf mudah tidak ada tersinggung dengan apa yang mau sampaikan, kita siap adu data, adu ilmiah. Banyak tuh di kamar pribadi ulun kitab yang dirubah Salafi Wahabi, ulun teliti hilang sebaris. Mana hilang sebaris? Dibuka kitab di sini, kitab kain. Oh ada. Nah, hanya kadang-kadang ulun ini 2-3 biji kitab sama judul, sama karangan, beda isi. Percetakannya pun beda. Lalu kayak apa guru? Nah bujur nakai nah ini kitabnya, nah ini sudah diubah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tantangan kedepannya para ulama, para habaib, siapapun dia, sama baca kitab bisa bedain kira Muhammad. Teliti di mana? Ingin berguru sama siapa? Di situ dia lagi kita telitinya. Pahaman bisa berbeda karena kitabnya sudah diubah. Nah itu dong penting. Musibah yang besar. Karena percetakan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah dikuasai orang lain. Yang penting mudah kita salaman semuanya. Amin. Nah itu yang pertama. Allah akan bertempat. Apabila mengatakan Allah di atas langit, di arsy, mengatakan bertempat, syirik. Ayatnya jelas. Ayatnya yang jelas. Pahaman dia tidak punya mata rantai keilmuan. Yang kedua, apa yang kedua? Kadang perlu dengan yang menjadikan, tapi perlu dengan yaitu yang kedua terkait dengan mukhasis yang berdiri dengan zat, yaitu sifat Allah Ta'ala. Nah, sifat Allah Ta'ala yang kita wajib pelajari 21
sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu yang harus, jumlahnya 41. Jangan kada dikaji 41 ini. Itu terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Nabi dan Rasul bersifat 4 yang wajib, sidik, amanah, tauhid, qadar. Lalu mananya 4, yaitu dusta, sidik, lawannya dusta, sidik, kemudian sidik, amanah, kalau dipercaya, lalu mananya khianat, sidik, amanah, tabligh, lalu mananya menyembunyikan. Tuan guru hanya menyampaikan langkah ini sampai takutan. Nah, takutan, menyampaikan takutan, menyampaikan aja takutan. Berarti dia hikmah, enggak amanah dia. Sidik orang tabligh dia. Tabligh itu menyampaikan, tapi ada yang disampaikannya. Padahal ini perlu untuk disampaikan supaya masyarakat tahu bahwa yang benar begini hukumnya, yang salah begini. Lalu tuan-tuan tadi takutan menyampaikan, termasuk di dalam tabligh. Berarti situ ada masuk khianat, di situ ada masuk ada jujur. Rusak satu dari sifat Nabi dan Rasul, orang itu boleh rusak seluruhnya. Otaknya buru-buru itu pintar, cerdas, cerdik, karena otak itu sifat Nabi dan Rasul. Guru-guru harus cerdik, cerdas, pintar, jujur. Makanya jujur yang pertama. Kalau pintarnya aja memintari, ingat ada jujur. Bagus memintari kah? Bagus membenari kah? Bagus memintari kah? Membenari kah? Nah, bagus membenari, bukan memintari. Makanya pintar bakalan di ada terakhir. Sidik, amanah, tabligh. Kadek baik guru-guru tuh ukur. Dadah hawa itu ukur. Makmum ukurnya apa? Menghafal Quran, menghafal hadis, menganalisis pemahaman yang berbeda. Dadah. Tapi kalau ingin kau pintar, pertama harus 3. Jujur. Apabila pintar tapi jujur, dia akan bijak. Apabila pintar tapi amanah, dia akan tegas. Apabila pintar tapi dia tabligh, dia tidak akan bisa disetir di pesan syaitan. Sifat itulah yang hadir melahirkan al-ulama'ul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau satu saja cacat, al-ulama'ul amilin. Jadi tetapnya ulama-ul amilin dari kita namanya ulama-ul amilin. Nah, masuk di mana ternyata? Hati-hati kita. Nah, ini sifat Nabi dan Rasul. Di dalam kalimat itu ada namanya, kemudian sifat Nabi dan Rasul yang ke-9 kan, 4 yang wajib, sidik, amanah, tabligh, qadar. Kemudian lawanannya 4, 8 tambah 1, 9, masuk di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Semua Nabi dan Rasul masuk di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Jangannya ada Rasulullah, Nabi yang lain itu baik-baik. Jadi kita itu semuanya memang di bawah. Jangannya ada Rasulullah yang akan Allah ciptakan, nggak ada yang lain. Andai kata Rasulullah sudah dibangkit menjadi Nabi dan Rasul, para Nabi yang lain hidup, mereka semua jadi umatnya Rasulullah. Habis hilang masa Nabi dan Rasul karena Rasulullah sudah diutus. Nah, ini untungnya kita ini punya Nabi dan Rasul, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan lagi Bapak Ibu. Yang ketiga yang kita pelajari pagi ini, berkehendak kepada mukhassis, berkehendak kepada yang menjadikan. Ada
segala zat yang baru. Nah, berkehendak kepada yang menjadikan, yaitu kita. Kita nih dijadikan Allah. Allah menjadikan kita. Memang beginilah sudah zat kita. Memang beginilah sudah batang tubuh kita. Tidak perlu, nah di sini disebutkan tiada berkehendak kepada zat, yaitu segala zat yang baru. Tiada perlu lagi zat. Memang kalau dia memang ini sudah, itu badan dia, 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 badan dia mau itu badan dia, badan dia itu mau bagian daripada badan dia. Memang itu sudah zat dia, memang sudah itu zat dia, memang sudah begitulah dia dijadikan Allah. Tidak perlu lagi dia, karena dia ada, karena dia lain. Maka itu caranya dia ambil mama sendiri. Memang beginilah kita. Jangan dulu tak inilah Allah menjadikan kita sudah. Muha beda, lihat aja, muha beda, cara duduk beda, pindah mirip tapi ada sama. Ya lagu ambar aja pak gue kada sama. Ini sidik jadinya sama lah. Sidik jari. Nah ini bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh ciptaannya. Allah Maha Besar, Maha Kuasa untuk membeda-bedakan sidik jari jempai gue berain. Bedang sangat tuh ambar muha mirip, ada mirip sidik jari. Berarti Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak seumpama sesuatu. Allah saja sanggup menciptakan yang lain berbeda-beda. Kadang kawan orang main Allah. Allah aja kawan menciptakan berbeda-beda. Masa kita membayangkan Allah mirip siapa? Nah, memangnya sudah nih. Nah adik-adik, Allah sanggup menciptakan ciptaannya berbeda-beda. Sidik jari pun sama Allah. Baik, non sudah meninggal, lawan masih hidup, sidik jarinya sama ada sama. Lawan baru lahir, sidik jarinya sama ada sama. Nah, Allah sanggup menciptakan semua ciptaannya manusia ini berbeda-beda di sidik jari dulu. Lalu kita terbayang kira-kira Allah begini, kenapa akan membayangkan Allah mirip siapa? Allah tadi sanggup menciptakan berbeda-beda. Nah, bagi kita ilustrasi kita salah. Ini nomor 3. Nomor 3 ini berkehendak kepada mukhasis, berkehendak kepada yang menjadikan. Nah kita lihat semuanya kita Allah. Nabi kita itu dikehendaki Allah, diciptakan berbeda dengan nabi-nabi yang lain, berbeda dengan rasul yang lain. Nabi kita, karena ini pas 12 bulan awal sedikit kita kupas, malam tadi belum kupas sudah semua. Nabi kita tuh pa'amaku bini'ayatillah, menghamilkan Aminatul Zuhriyah dengan pemeliharaan Allah. Kama pa'amaku bini'ayatillah kama waradanha hamlan khafifah. Hamil yang ringan, Aminatul Zuhriyah itu ringan, sidik. Mahamilakan Rasulullah anak beliau. Ibu-ibu berat lalu hamil itu bu, berat hamil itu. Nah, bapak-bapak begini. La tajidu siqala, ada rasa berat. Walau tasku mengeluh. Alaman besarki, agak perlu. Rasulullah saja makhluk Allah yang paling mulia, mulai dalam paut kadar dulu haka dengan kuitan. Mungkin kita ini dulu haka semua orang tua sudah mulai dalam paut, mulai dalam paut kita sudah lawan kuitan dulu haka, lawan mama kita dulu haka kita, sini sakit.
melahirkan kita. Engkau ada percaya kalau mau mampir masih hidup tanyai. Umur sudah pada nyai, mau masih hidup. Udah sini panjang umur mana? Tanya, di antara anak pian nang banyak nang berenam ini berlima lelakian satu perempuan, siapa nang paling sulit pian kandung, nang paling sulit pian sapi, nang paling sulit pian pelihara di antara anak pian nang banyak ini siapa? Ikam. Ya. Dakwah lagi mundur. Dakwah lagi mundur. Ikam. Apa? Mau apa lu? Mulai Indonesia sama subuh nangis aja ini. Ada gurih-gurih nanti malam. Tanya emang mama ada dia bang. Bisa lah kayak nanya bagi gaya dan lagi sama kita. Mulai Indonesia nangis sampai subuh. Bingung juga. Dipanggil tukang penyamburan, dia mulai itu ada tukang penyamburan. Kalau ada apa manggilku, nguntukmu. Iya. Ayo. Ini yang hadir ini bisa aja bilang alih dia. Nah, ibu-ibu anak dia tulang nomor berapa, nampilan alih, uyuk, bilang kering di sini. Sampai menusuk 2 tahun kalian mau amping begigi sudah hadap aduh digigit terus sampai yang lagi kita Tuhan sudah. Nah lihat Rasulullah hebat begitu. Memang dijadikan Allah dikehendaki Allah sudah seperti itu. Nah ingat kalau ada kita mengkonekan kemana kita memandang Allah yang menjadikannya kita pandang itu. Ini nomor 3. Cara pengembangannya seperti itu. Nomor 2, ingat dengan Allah lewat sifatnya. Nomor 1, supaya kita jangan syirik kepada Allah. Itu ada yang nomor 1. Yang pertama kan kita yang terkait daripada mahal dan khusus. Itu nanti Pak Boy supaya kita jangan syirik kepada Allah. Nomor 2, lewat sifat Allah kita ingat dengan Allah. Nomor 3, apa yang kita pandang itulah memang ciptaan Allah. Kalau kita kan main orang girang banget Allah ini ya. Putih Allah ngapa kita main-main batang tubuh orang. Allah tak batang tubuh orang itu dikehendakinya supaya lahir seperti ini. Allah tak ada Allah. Memang sudah begitu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang baru perlu khusus kepada yang menjadikan, yaitu kita menjadikannya Allah. Ada mirip mama anak, ada mirip abah, ada mirip ada. Nah makanya jadi ulun tes DNA itu hanya masalah mencari tertukar bayi ini, mencari abahnya bayi ini siapa, itu DNA. Bukan mencari ini Juliet siapa yang jauh. Kalau kita membongkar makam Rasulullah simpelnya. Nah makanya ilmu modern tidak bisa menabrak ilmu agama. Hanya ilmu modern menguak kebenaran ilmu agama. Apabila ilmu modern mengalahkan ilmu agama, maka agama ini akan dibawa orang. Al-Islam dinun, agama Islam adalah agama yang wala yuqla alaih, paling tinggi sudah, kada ada lagi yang meninggi ajaran Islam. Al-Islam la yataba'az zaman. Islam bukan mengikuti zaman. Wala huwa yaqutu zaman. Islam bukan ketinggalan di zaman. Walakin al-Islam yuraqi taqaddum zaman. Tapi Islam menyelesaikan, memelihara kemajuan zaman. Tes DNA meneliti nasab orang itu buruk sangka, sedangkan buruk sangka dilarang dalam Islam.
DNA-nya kan nasab orang kan salah. Mun nasab orang itu salah, Habib itu anak siapa? Anak kampang semua, anak zina semua. Nah, makanya ulun tulifoin aja, jangan berusaha. Berarti semua Habib ini harus karena dari awalnya sudah tadi jelas turunannya. Berusaha bagaimana? Amanah minta maaf. Habib Qadir dihina, Habib Abdullah Al-Hadid dihina, Habib Ali Pengasim Tegera dihina. Masuk di situ Habib Umar Hafiz dihina, Habib Umar Hafiz Pahlawi juga. Karena ulun ada punya mata rantai keilmuan sampai ke Habib Umar Hafiz. Waktu ketemu di Palangkaraya di Hotel Bela ini, nah dapat mata rantai keilmuan dari Habib Umar Hafiz. Kritik tentang teks ini kebal semua. Lalu ada yang menghina sekarang ini. Itu tanda kadang itu punya mata rantai keilmuan ilegal, pemikiran yang liar tanpa ada mata rantai yang tersambung. Nah, itu hati-hatilah bahaya kita. Nah lalu yang ketiga ini baik gue amanah mata memandang, usahakan ingat Allah karena yang dia pandang itu tidak Allah. Karena yang terlihat itu perlu dengan yang menjadikan, yaitu Allah yang menjadikan yang pandang itu. Apalagi dokter nang bedah baik belum pernah di rumah sakit siaga jadi saksi untuk dokter ini membedah. Karena ada keluarga yang perlu diangkat penyakitnya di dalam perut. Semua keluarga di dalam walinya jadi saksi. Jadi dokter satu orang di antara keluarga untuk masuk ke dalam, kami akan menerangkan penyakitnya. Nah, tolong secepat mungkin. Ini dia masih dalam pembiusan dan sudah dibedah. Tinggal ini diangkat penyakitnya. Pas pulang datang. Soalnya keluarga ikut jadi tahu lah, jadi saksi. Jadi saksi apa? Jadi saksi itu masuk dalam siapa? Nah, langsung tadi berpikir lagi. Kata dokter cepat masuk ke dokter. Soalnya jadi anunya pakai baju khusus sampai hubungannya juga. Umat juga kemana dok? Terus pak. Nah, banyaknya pasien. Dokternya masing-masingnya mengerjakan tugasnya masing-masing. Lalu ini keluarga kamu kan? Oh iya pak. Nah ini perutnya dibedah. Napa karena benda tuh pak di dalam cipir tuh besar tapi bergerak-gerak. Nah ini pak jantung. Kabel mereka kabel uratnya apa tuh saluran banyaknya. Oh ini perutnya dong. Iya. Nah ini penyakitnya. Ini akan kami potong di sini dan ini akan kami sambung di sini. Gimana pak? Dan ini harus diangkat dan ini harus dihilangkan. Iya dok, saya percaya dengan dokter. Raum ulang semua anak raum. Kalau melihat parut ayam gak ada apa-apa, parut manusia habis yang di dalam parut itu diangkat diangkat dalam cipir nah, ibu-ibu tahu cipir cangkir halus. Di sini gunting macam-macam, tolong. Napas siaga itu nama negara rumah sakit apa? Operasi semua. Oh iya dok, ya saya sebagai keluarga saya serahkan kepada dokter untuk mengerjakannya. Iya pak, ini dipotong dulu. Jangan nanti. Ya, silahkan bapak. Kalau belum anak disuruh keluar kan, terus keluar. Anu kada bawa lama lagi. Cocok kayak udin kada bawa jadi dokter. Yang ulun lihat tuh pak gue bergerak terus. Jantungnya bergerak, paru-parunya diangkat semua, tapi dia ada di samping, di kabel-kabelnya, urat-uratnya. Ini kan produknya Allah. Nah, ternyata rumitnya lah organ tubuh manusia ini. Orangnya dalam keadaan ada sadar dioperasi apa dibius, selesai, sables saja punya orang.
hanya sadar. Nah, dibuat di ruang dalam. Ini ada tayangan namanya ulun kalian sih kan. Oh di dalam masih. Lalu ditutup, dijahit. Kemudian sampai biusnya habis. Nah, berbuka mata. Dibawa ke ruangan, ketemu lagi ulun. Alhamdulillah. Tadi nama tadi? Dibius. Hidup. Alhamdulillah. Ulun berpikir, ya Allah, kayak ini kan ciptaan Tuhan. Ini dokter-dokter ini diberi Allah baik-baik ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Hidup baik-baik, alhamdulillah. Aku penuai Yuni, karena Muhammad Mahyuni. Aku melihat pokok dari sini di bedah sampai di bawah satu di bedah dibuka. Ngerinya awak muni ngeri, jadinya awak pian pun sama. Ingat ada di situ, nak ada istirahat, napas dan jantung. Anak istirahat kan. Nah, siapa yang menggerakkan napas dan jantung itu dari istirahat? Kecuali habis gerakannya. Ingat, ada dua di badan kita ini ciptaan Allah. Allah membuktikan kebesarannya, yaitu napas dan jantung. Ingat kita di nomor 3 ini, Allah Maha Kuasa. Kayak apa kita nggak sombong-sombong? Gimana kita hendak menghina orang? Gimana kita hendak menghina makhluknya Allah? Jantung aja disitu kayak apa? Napas aja disitu gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu pengaruh nomor 3. Kemana mata memandang? Ingat Tuhan Allah. Karena yang kita pandang diciptakan Allah. Tapi ingat, pakai syariat juga. Nang kita pandang nang baik-baik. Ini orang-orang yang soleh. Ibu-ibu di belakang orang-orang yang soleha. Ulun pernah kakurau pengajian, lalu dibawa, lalu ulun minum, saya mampir di warung nang jeblay di situ, nang tahu suruh yang magang di situ, ulun gak tahu juga. Lalu kita mau karbai dulu, ulun minum iya lah di situ. Nah dulu di nyawa ada itu situ mau karbai sopir, kenapa kamu nyuruh di sini? Ada tahu di ulun. Mantesio coba ulang kendaraan di mobil dulu keluar sunyi lagi pak cil itu orang dia boleh gak tahu katanya tentang si Allah. Astagfirullahaladzim, seksinya orangnya duit 50.000 mbak prok satu ya dua kopok ya. Nah ya kita ini Pak ya harga pas 50.000 katanya mama beri uangnya. Yang seksi benar ya. Hilangkan hafalan, mata sigar. Nah, cepat lo masuk mobil, sopir ini dulu bawa badannya sopir ini supaya tahu dulu ya. Itu apa tuh contohnya? Ingat tetap Allah, ini yang dilarang Allah. Lalu kita bertunduk sedikit. Alhamdulillah itu. Ingat kita tetap Allah, tapi ini yang dilarang Allah. Kalau dilarang Allah, kita bertunduk. Selesai. Bertanya kawanan apa? Ada dikembalikannya 2 lawan kelompok bulan 50.000. Apa Ustaz Uji pernah lah? Nah itu caranya kita dalam Allah. Ini kita menghadapinya dalam Allah. Ada kawan di sini hilangkan hafalan. Tidak kalau ada hafalan di otak, belum mata dikali dia hilang. Belum ada hafalan ya. Pengalaman baik-baik. Cara kita dalam Allah ketika menghadapi larang Allah memang seperti itu. Ini orang Allah jangan dilihat di bima.
ngapain gue waktu bulan puasa. Kemudian ada acara berbuka puasa bersama, lampu merah brimob, karena lampu merah sini nggak ada ingat lagi lunak. Lalu di hadapan mobil ulun ini, bibinian lawan pacarnya atau lakinya ada tahu juga, apa tuh kendaraan CBR atau Ninja itu, nang di bawah di belakangnya tinggi gitu. Oh maaf ya, nah belajar di sini kelihatan. Ulun melihat lampu merah, ulun injak rem, nak injak gas. Ulun ini, maka dia depan mobil, astagfirullah, ya Allah, lampu merah itu larangan Allah. Jangan, kita harus ingat Allah. Ingat ini larangan Allah. Itu kita tak aja kalau Allah bilang, tapi ini larangan. Kalau larangan dihindari. Sampai akhirnya berbuka puasa bersama boleh, lalu jadi imam di Masjid Guru Sukri. Tak salah membaca Ar-Ra'ai terlanjutkan di bibir pada terlanjutkan yang yatim walai umu'ala tu'amin miskin fawailul lilladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tabayang murid belajar tadi. Minta maaf ya. Hantu mengatakan ya sudah. Nah sakit hatinya tuh makmum, amin, salah diaminakan. Nah itu maksudnya Bapak Ibu, kadang lupa lawan Allah di ketika melihat ini larangan Allah. Ingat Allah, caranya gimana? Jauhi, itu maksudnya. Bukan ingat lawan Allah, mancilingi. Hanya kita asal ingat Allah dia kudu dinaik. Kalau apa kita lihat nih, ini hamba Allah Ta'ala bilang, ada loncat. Itu menabrak syariat namanya. Nah kemudian yang keempat, berkehendak kepada zat dan berkehendak kepada mukhassis, yaitu segala sifat hawadits. Ini kita bahas nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Nah cukup yang disampaikan. Nomor 3 tadi, banyak ingat Allah. Nah nomor 4 nih kayak apa? Banyak ingat Allah, bersyukur, nanti dan bersabar insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat, banyak umur, kabul hajat semua. Al-Fatihah. Iya kenapa ya karena setara ya Allah ta'alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah